Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihi al-mukhtar man da'ana ilaihi bil izni wa hadana labbaika ya man dallana sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah, ini malam Lailatul Mubarak, di hadzal Lailatul Mubarak, di hadzal majlisil mubarak, di hari yang mulia, di tempat yang mulia. Bagaimana disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sungguh tempat-tempat yang disebut dengan taman surga, wa itu apa? Disebut dengan majlis-majlis zikir. Ketika itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, "Idza malartu birriyadil jannah farta'u." Tak kala kalian melihat dari taman surga, ya Allah, apa yang disebut dengan taman surga? Wa khalaqatul dzikr, kata Nabi Muhammad. Jadi yang disebut dengan majelis itu adalah taman surga. Jadi jangan keliru, jangan bingung, ada banyak kamar di pasar, di arah lain. Taman apa yang disebut dengan taman surga? Bukan taman pasar Bogor, bukan taman itu, taman kopi. Tapi taman surga itu dikatakan huwa khalaqatul dzikir, tempatnya di mana adakan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu saja ketika itu kalau kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada satu orang yang bingung apa jamuannya. Kalau zaman sekarang biasanya kalau orang hadir maulid, biasanya kita disuguhin. Kalau enggak kita balik bawa apa? Makanan. Kenapa? Udah kewajiban bagi orang yang ngundang untuk apa? Menjamunya, maksimal menjamu kalau nggak bisa ngasih. Lantas kalau Nabi Muhammad yang mengundang, apakah Nabi akan bertanggung jawab dengan jamuannya? Kalau kita diundang sama ulama, mak kiai, biasanya kita di jamuannya apa? Dikasih kue, balik, bobong, santan, ada begitu. Tapi kalau Nabi yang ngundang, apakah Nabi ngejamu? Untuk diundang ke satu masyarakat, pasti untuk dijamu dengan kuenya, dengan kopi, pulang bawa makanan. Kresek disebutkan, dengan tahu kabehaya nabeutkeun. Kalau Nabi Muhammad yang mengundang, apakah Nabi menjamu? Disabdakan dalam satu asyar riwayat dikatakan oleh para ulama saleh kita bahwasanya Nabi mengatakan hadamat al majlis dzikir jannah. Jamuan ketika orang hadir majlis di membawa surga ke dalam rumahnya. Subhanallah. Sampai di situ. Tahukah orang yang niat untuk hadir ataupun yang enggak sengaja hadir? Allah Subhanahu wa taala memiliki ribuan para malaikat. Di antara malaikat ini ada yang namanya malaikat fudla atau fudala. Ini malaikat tugasnya cuma satu, cari tempat di mana diadakannya salawat zikir di majelis kami. Allah Maha mengetahui, tapi bertanya kepada malaikat, kenapa agar berita ini sampai kepada kita? Bukan berarti Allah bertanya sama malaikat, Allah nggak tahu, agar beritanya sampai kepada kita. Lalu malaikat ini kembali kepada Allah. Ditanya sama Allah, dari mana engkau? Binaina anta, dari mana? Malaikat menjawab, aku kembali dari tempat orang yang sedang hadir majlis bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Akhirnya apa kata Allah? Usyidukum ya malaikati kursi ini kadghafar lahu. Saksikan oleh para malaikatku, aku ampuni dosa mereka yang sedang hadir majlis. Lalu Allah nanya balik, apakah ketika orang hadir majlis dia melihat surga? Tidak ya Allah. Bagaimana seandainya ketika orang hadir majlis di belakangnya, di depan beliau, dia melihat bagaikan layar, di depannya adalah surga apabila dia masuk. Lalu malaikat menjawab, seandainya aku perlihatkan ketika orang hadir majlis taklim, di depannya ada surga, maka orang tersebut ketika hadir tidak akan lepas dalam zikirnya, akan lebih giat lagi ibadahnya. Kenapa? Karena sudah terlihat surga. Saking pengennya masuk surga. Kalau orang diperlihatkan di depan kita itu kelihatan surga, tadi saja kalian tak bakal pulang walaupun sampai jam 3 subuh. Bahkan 2 hari 4 hari kalian akan terus berzikir. Kenapa? Karena aku mendapatkan ibadah surganya. Lalu Allah tanya lagi, ketika begitu malaikat menjawabnya apa? Kalau seandainya kau perlihatkan ya Rabb, dia akan lebih ibadahnya kuatkan. Allah tanya yang kedua, apa yang kata Allah? Apakah mereka melihat neraka? Tidak ya Rabb, bagaimana ketika orang hadir majelis diperlihatkan tuh nasibnya dia kalau meninggal bakal masuk ke dalam neraka. Bagaimana seandainya kalau orang yang hadir majelis diperlihatkan di depan neraka yang begitu panas. Dan kalau dia mati dia akan tahu bahwa dia akan masuk ke dalam neraka. Misalnya orang tersebut akan lebih giat lagi ibadahnya karena takut dimasukkan neraka dan ingin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Namun ada satu malaikat nyeletuk. Ada satu malaikat nyeletuk protes. Protes sih cuma kasih saran doang.
Ketika Allah mengatakan usyidukum malaikat kursi ini kafartu lahu. Allah bersumpah tes doang sama malaikat ini. Bagaimana seandainya yang hadir majlis itu niatnya gimana? Ya kata malaikat ada satu orang datang ke majlis itu nggak ada niat karena ada perlu sama temannya nungguin sampai beres. Yang temannya lagi niat hadir, temannya karena ada urusan sama temannya dia tungguin kira beres lah ya majlis ya. Orang biar mana gitu kan? Kapan beresnya di majlis? Sampai majlis karena pengen ketemuan sama temannya ada di majlis sambil nungguin temannya ada di majlis, dia numpang di luar, nggak sengaja hadir. Kalau bahasa kita cuma ngintip doang, ngintip di luar. Yang nggak sengaja hadir, tetap Allah mengatakan usyidukum ya malaikat ikut kafar subhanallah. Kasihkan wahai para malaikatku, aku telah mengampuni semua orang tersebut. Bayangkan orang yang tidak sengaja hadir aja diampuni dosanya oleh Allah. Nggak niat, cuma ada perlu temannya ngintip di luar, lihat ada majelis, begitu aja nggak niat hadir aja diampuni dosanya oleh Allah. Bagaimana kalau sengaja hadir? Subhanallah. Bahkan juga keutamaan daripada majelis ini, sebelumnya Anda mau tanya dulu kepada para jamaah. Besok nih hari apa? Jumat. Coba ada yang bisa nggak besok sholat 1000 rakaat? Apa yang bisa? Belum berapa waktu? Ya aku aja nggak bisa berkat besok siapa? Ada yang bisa? Ada yang bisa. Kalau sholat 1000 rakaat itu memerlukan waktu berapa hari, berapa jam, berapa hari atau 3 hari bisa jadi kalau sholat 1000 rakaat. Tapi sampai situ. Besok Anda mau nanya lagi. Kalau ada orang sakit, sanggup nggak besok jengukin 1000 orang sakit itu? Ada jenguk. Dokter hukum nggak lihat sakit itu. Dokter rumah sakit tuh itu cuma ngobatin satu pasien itu udah bingung kapan tahu. Sekarang antum coba jenguk orang-orang yang lagi sakit di Kota Bogor. Oh ada yang sakit di Ciamis, oh ada sakit di sini, datangin tuh 1000 orang. Bisa nggak? Coba mulai besok pakai motor pergi dari pagi cari orang yang lagi sakit jenguk. Ada yang bisa 1000 kali? Ada. Sampai di situ. Ada nggak kalau besok hari Anda mau nanya, kalau ada orang meninggal antarkan dalam 1 hari 1000 jenazah. Ada bisa? Paling sehari kita nganterin jenazah 1 orang, Pak. Tapi bisa nggak besok hari cari di Kota Bogor siapa yang bisa yang mengatakan 1000 jenazah? Bingung. Mencari orang yang meninggal di mana ya? Antar ke jenazah ya beres ini yang nanti sampai 1000 ada bisa ada. Orang yang bodoh mah, anak kan pengen ngikutin tuh pengen ngantarkan jenazah 1000 jenazah. Bagaimana caranya? Gampang, bunuh aja orangnya, kuburin aja. Kubur capek-capek lu, jangan kotor kemana-mana. Yang penting dia mati, lo kuburin beres. Itu cara simpel sama orang yang punya ilmu. Makanya man arada dunya fa alaihi bil ilm. Itu Nabi bilang begitu. Man arada dunya, siapa yang pengen ilmu, maka perhendaklah dia belajar ilmu. Man arada dunya fa alaihi bil ilm. Siapa yang pengen dunia dengan ilmu. Contoh jualan buah di apel, di dapur di mana jualan dah, di empang. Ayo apel berapa harganya sekilo? Kilo 15.000. Duitnya ada nggak? Ada. Duitnya berapa? 100.000. Dikembaliannya berapa ya? 65.000. Kenapa yang bisa ngitung? Ayo beli apel. Beli apel. Berapa ini apelnya? Apelnya ini harganya 3.000. Beli 3.000. Padahal orang ambil dari pasarnya harganya 10.000. Belanja buat modal beli apelnya, contohnya dari pasarnya 10.000, harusnya dilebihin. Kalau ngambil dari pasar beli apel harganya 10.000, kita mahalin dikit 14.000, yang penting ada untungnya bertah. Kan begitu. Yang penting ada untungnya bertah. Tapi bagaimana kalau misalkan udah beli 10.000 di pasar dijual 3.000, itu yang ngejualnya rugi apa untung? Rugi. Makanya kalau pengen dunia pun harus dengan ilmu. Man arada khairat, siapa orang yang pengen akhirat? Maksudnya apa? Pengen selamat. Pengen masuk surga tanpa dihisab, berkumpul sama Nabi dengan ilmu. Pengen akhirat dengan ilmu. Bagaimana kalau tanpa ilmu ibadah kita akan diterima? Dengan ilmu sempurna kita punya ibadah. Dari mulai puasanya, dari mulai seluruhnya, dalam sholatnya, dalam fatihahnya, dalam apa lagi tuh? Pokoknya yang wajib mandi nggak sebutin kan. Harus ada adab-adabnya, bagaimana cara mandinya, doanya gimana. Tanpa ilmu kita akan bisa. Itulah pentingnya belajar ilmu. Walhasil tentang majlis, kembali kepada yang majlis, bahkan orang yang yang sengaja hadir saja diampuni oleh Allah. Ya kembali kepada yang tadi, ada yang bisa nggak besok antarin? Tidak ada bisa. Tapi Nabi Muhammad memberikan satu jawaban
yang sangat luar biasa, mudah. Nggak ada yang bisa. Siapa yang bisa? Ambulan aja ngantar jenazah paling sehari berapa sih? Siapa yang bisa ngantar 1000 jenazah, 1000 sholat sunnah, 1000 menjadi orang sakit? Nggak ada yang bisa. Susah. Bisa dilakukan, membutuhkan waktu yang lama, tapi itu bisa dilakukan dalam jangka waktu bukan 1 hari. Semua itu dari mulai bisa jengukin 1000 jenazah, antarin jenazah, bisa nganterin, bisa menjenguk 1000 orang sakit, bisa sholat 1000 rakaat dalam jangka waktu yang sangat singkat. Bagaimana caranya? Muhammad mengatakan, "Hudur fi majlis ilm khair min alfi shalah." Siapa orang yang hadir majlis khair min alfi shalah, itu lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Sampai begitu yang tadi mengatakan, hudur fi majlis khair min alfi shalah. Satu kali kalian hadir majlis itu lebih baik daripada alfi shalah, daripada lebih dari 1000 rakaat. Bayangin, hadir majlis sama dengan apa? Sama dengan 1000 kali hadir majlis yang lain. Satu kali itu. Wa khair min alfi shalah, dan lebih baik daripada 1000 kali sholat sunnah. Jadi kalau kita nggak bisa sholat 1000 sunnah, nggak bisa sholat sunnah sampai 1000 rakaat, hadir majlis tadi. Kalau antum hadir majlis walaupun 1 detik, walaupun sampai 3 detik, kalian pulang, kalian mendapatkan ibadah pahala sama seperti orang yang melakukan sholat sunnah 1000 rakaat. Hadir cuma 3 menit doang atau 1 menit, tapi kalian pulang, kalian mendapatkan pahala sama dengan orang yang melakukan sholat sunnah 1000 rakaat. Luar biasa. Nah, sampai di situ katakan Nabi Muhammad, apa yang kedua? Wamen iyadat alfi marid. Siapa orang yang menjenguk daripada orang sakit? Itu kalau orang hadir majlis, wamen iyadat alfi marid, itu lebih baik daripada menjenguk 1000 orang sakit. Hadir majlis hanya beberapa menit saja, walaupun cuma 3 detik, ke orang pulang dari sini bawa apa? Bawa pahala orang sholat 1000 rakaat, bawa pahala menjenguk orang 1000 orang sakit. Nggak sampai di situ, dikasih lagi yang ketiga oleh Nabi apa? Hudur fi majlis khair min alfi huduri fi janazah. Itu orang yang hadir majlis itu lebih baik daripada orang yang bisa mengantarkan 1000 jenazah dalam 1 hari. Siapa yang bisa pakai itu? Bayangkan dari sekitar kalau kita dengar rumitnya luar biasa. Bagaimana cara besok sholat 1000 rakaat? Bagaimana caranya kita menjenguk 1000 orang sakit? Bagaimana caranya besok agar kita bisa nganterin jenazah 1000 jenazah yang meninggal? Ada yang bisa, tapi Nabi Muhammad memberikan dari persoalan yang sulit ini dengan satu jawaban: hadir majlis tadi. Jadi hadir majlis itu lebih baik daripada 1000 sholat. Rakaatnya daripada 1000 sholat dengan rakaat lebih baik daripada menjenguk apa ya? 1000 orang sakit. Dan orang yang hadir majlis yang ketiga terakhir apa? Lebih baik daripada mengantarkan jenazah. Ada yang bisa, tapi jika di gambarnya, subhanallah. Yang terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terakhir apa? Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan daripada orang yang hadir majlis itu dikatakan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada ya Abu Dzardin, la taqratu fa ta'allam ayatul kitab Allah khairul laka min an tusalli mi'at rakaat. Wala tu'addu fa ta'alla baban minal ilmi amil bihi awalam ya'malu bihi khair laka min afdusali rakaat. Itu Nabi Muhammad mengatakan kepada Abu Dzar, ya Abu Dzar, la taqduluna wa ta'allam ayatun min kitab Allah. Wahai Abu Dzar, sesungguhnya pemerangimu untuk pembelajar satu ayat dari Allah itu lebih baik daripada engkau sholat 100 rakaat. Luar biasa. Hanya mempelajari saja, maksudnya belajar kitab kita hafalin satu hadis saja itu lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Itulah saking mulianya ayat saja, jangan pun 1000 rakaat, 1000 ayat, satu ayat yang kau amalkan, kau hafalkan lalu kau amalkan itu lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Dan nggak sampai di situ.
Dan sesungguhnya berbagimu untuk mempelajari satu bab ilmu sama, mau itu diamalkan ataupun tidak diamalkan, itu sebagai pahalanya sama dengan melakukan sholat sunnah 1000 rakaat. Ini enggak diamalin saja. Jadi karena kenapa banyak orang mengeluh ada majelis tapi nggak apa-apa, ini sampai pak gurunya, guru ngomong naon, ngomong naon. Tapi kalau antum hadir majelis, ente mau catat, ente nggak mau catat, ente pulang, ente mau amalin, ente nggak mau amalin, itu udah dapat pahala sama seperti orang sholat sunnah dari baru. Ya, gitu. Hah? Sama dengan sholat sunnah dari baru. Apalagi kalau diamalkan dan diniatin, luar biasa. Hah? Hanya apa tuh? Nggak diamalin. Datang ke majelis nggak diamalin. Karena udah lama nih hadir majelis, udah sebulan lebih, tapi nggak hafal-hafal. Pulang dari majelis nggak diamalin. Pulang dari majelis nggak dihafalin, nggak diamalin, nggak dihafalin, nggak diniatin saja, lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Apalagi kalau hadirnya sengaja diniatin, diamalin, dibawa bukunya, dicatat, dia pulang diamalin, bagaimana pahalanya? Luar biasa. Pakai itu. Yang orang yang pulang dari sini, contohnya berapa orang pulang dari sini, nggak diamalin, mau diamalin ataupun nggak diamalin, mau didengar atau nggak didengar, itu lebih baik daripada sholat sunnah dari Borok. Apalagi kalau diniatin, komok deui lamun diniatkeun, komok deui lamun dihafalkeun, komok deui lamun diamalkeun. Nggak diamalin aja udah sama dari Borok, luar biasa hadir majlis. Maka Nabi Muhammad SAW beliau pun mengatakan, inna sakarat mi'ati sakarat. Itu sesungguhnya dalam sakaratul maut itu pedihnya sama orang yang merasakan 1000 orang yang disambut dengan sakaratul maut. Itu orang yang sakaratul maut luar biasa pedih. Sakitnya gimana? Kalau orang sakit aja kesaleo di karena dipencet sendiri, apalagi kalau dicabut nyawanya. Coba we tak cobaan kayak itu kan. Ajo saya kesaleo. Yang motor dia tengah jalan tol, jalan pondongan. Pas kesaleo diurut, udah jerit-jeritan, kalau diobatin sakit, karena ada perubahan. Itu diobatin aja sakit, apalagi kita nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Biasanya apa? Di antaranya apa? Di salah satu sahabat itu bilang dirahbah. Ketika lagi sakaratul maut kumpul semua orang itu. Istrinya daripada apa? Istri dari Bilal bin Rabah, beliau mengatakan di depan Bilal bin Rabah yang saat matanya lagi ke atas lagi sakaratul maut. Cuma beliau luar biasa. Dalam keadaan sakaratul maut masih bisa melihat, masih bisa berbicara. Apa kata istrinya? Apa namanya? Wakarba, alangkah sedihnya, alangkah kesakitannya. Ini apa? Kalau daripada suamiku yang sedang dicabut nyawanya, apa kata Bilal bin Rabah? Kau salah. Yang harusnya yang kau ucapkan itu salah. Harusnya apa? Wa toroba, alangkah nikmatnya, alangkah enak. Kenapa? Karena sesaat lagi aku akan berjumpa dengan Nabi Muhammad. Itu Bilal bin Rabah itu setelah wafatnya Nabi udah nggak berani ajan lagi. Kenapa? Ketika ajan nyebut asyhadu anna Muhammadar Rasulullah jatuh pingsan lagi. Sampai beliau luar biasa ketika sakaratul mautnya orang lagi sakit-sakitan bilang enggak. Dia mengatakan apa? Aku saat dicabut nyawanya nggak terasa sakit. Makanya engkau salah wahai istriku. Harusnya kau mengatakan wa turabah. Kenapa? Karena yang kau rasakan bukan sakit saat dicabut nyawa. Rasa sakit itu tertutupi dengan apa? Dengan rasa kerinduan untuk berjumpa dengan Nabi Muhammad. Ditutup dengan satu riwayat yang mungkin jamaah udah pernah tahu tentang siapa? Laila Qais. Itu sakit cintanya sama Laila disebut dengan Laila Majnun. Gimana Qais nggak disebut gila? Itu rumahnya Laila, bunga apa yang sangat cantik di rumahnya itu temboknya diciumin sama Qais. Rumah Jaro pasti. Ini rumahnya Laila diciumin di luar. Nah orang kenapa mencium tembok? Padahal Lailanya di dalam apa? Orang tersebut mengatakan kata Qais. Aku tahu Laila lagi di dalam. Lalu kenapa kau cium temboknya? Itu wanginya nembus tembok. Oh, saking cantik. Luar biasa. Di saat itu juga orang lagi sholat di tengah perjalanan, kan zaman dulu belum ada masjid jarang. Itu
lagi sholat di tengah lapangan, itu Faiz itu ngejar anjing, ada anjing yang pengen lari mau masuk ke rumahnya Laila. Itu anjing dikejar sampai ada orang sholat dilekain aja, sampai ketendang itu kepalanya. Nyawat. Akhirnya sampai situ ditegur sama warga. Kamu gila Faiz? Kenapa kok orang lagi sholat bukannya ikut sholat jamaah malah larian di depan aku? Saya nggak tahu kalau ada orang sholat. Pernah nggak tahu, apa benar? Demi Allah, saya nggak tahu bahwa ada orang sholat. Sampai nggak sadar, fokus sama anjingnya itu terus. Karena lagi orang sholat dilewati di depan rumah. Nah, sampai situ akhirnya salah satu orang mengatakan, Faiz, kau pulang. Kenapa? Kakimu berdarah. Karena di saat kau lari, kau tuh nendang batu sehingga kakimu tuh bengkak, udah bengkak berdarah, hampir kelihatan tulangnya lagi. Kita ketahui oh yang benar. Oh iya saya berdarah. Darahnya udah bocor, tulang nggak kelihatan. Oh berdarah ya? Kamu nggak sakit? Nggak sakit. Kenapa? Karena walaupun aku kakiku patah saja sampai buntung, itu nggak terasa. Kenapa? Buat rasa karena sakit yang begitu pedihnya, walaupun aku sampai berdarah, sakit nggak ada apa-apanya. Hilang semuanya karena cintaku dengan Laila. Ada yang bisa begitu? Cinta sama istrinya, sakit cintanya sama istrinya. Jalan kaki ke Tanjung Batu, getihan sebenarnya. Jago kalau nyampe ke rumahnya. Istrinya di mana? Di Pancasan, datang dari apa jalan kaki, tengah jalan ke Tanjung Batu. Oh, kalau kita kan nggak bisa ke Tanjung Batu, juri, ya Allah, luar biasa Faiz tuh. Itu ketendang pakai batu, sampai berdarah kakinya, sampai kelihatan tulangnya, tapi dibilang nggak kerasa. Kenapa? Padahal Faiz itu kan berdarah, kelihatan tulang. Oh, saya nggak tahu kalau kaki saya berdarah. Ini yang kena lupanya, ini nggak tahu. Padahal kudunya batur yang tahu, dia ngerasain, dia ngerasa. Yang berikan kabar begitu, Faiz bilang, benar kaki berdarah, lihat aja. Oh iya, ini kaki berdarah, tulang kelihatan, emang nggak sakit? Nggak ada rasa sakit, kenapa? Sakit ini terobati dengan rasa rindu dengan Laila. Itu kepada Laila, cintamu Mama Nabi gimana? Udah Muhammad gimana cintanya? Nah, makanya mudah-mudahan kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan kita wafat kita diampuni dosa kita oleh Allah. Dijauhkan dari orang-orang yang hasud, yang fitnah, yang zalim. Dan mudah-mudahan pada tempat saudara-saudara kita yang sedang sakit atau sedang permasalahan, mudah-mudahan Allah berikan sehat walafiat. Allah kabulkan hajatnya, dipermudah seluruh urusannya. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus kita doakan juga kepada Al Habib Alwi bin Muhammad Atas, yang mana beliau sedang menghadiri di suatu acara di daerah Jawa Tengah. Kemarin pun baru tadi dapat kabar sedang ada di Banyuwangi itu. Insya Allah pada minggu ini beliau akan pulang kembali ke rumah. Kita doakan dari sekarang, kumpul lagi pada kumpul, mudah-mudahan pulang dalam keadaan selamat. Mudah-mudahan dengan pulangnya beliau membawa berkah buat kita semua. Karena beliau dengan niat menghadiri yang ada di Jawa, itu berkahnya nempel di sini, kita bisa ikut berkahnya dari